kan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin, di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK. Karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut. Terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Bu, bisa jelaskan Bu kenapa memberikan bantuan kendaraan ke ini Anies Bu? Laskar Santri untuk pemenangan Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan santriwati seluruh Jawa Barat sangat mendukung Pak Anies. Kenapa? Karena tadi yang pertama Pak Anies itu adalah seorang yang intelektual, yang cerdas, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga kami sangat ingin beliau menjadi presiden. Apapun visinya, apapun misinya, itu sangat relevan dengan cita-cita kami sebagai santri dan santriwati. Sehingga kenapa kami menyumbangkan ini kepada Pak Anies, karena kami ingin Pak Anies jadi presiden. Berapa banyak mobilnya Bu? 100 untuk mobil pemenangan Anies Baswedan di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, nanti untuk Jawa Tengah dan selanjutnya juga kita ada jejaringnya sampai pusat. Jadi Laskar Santri ini punya kepengurusan dari pusat sampai tingkat kecamatan, bahkan kita sudah siapkan bahwa saatnya sekarang santri mengawal ketek. Jadi sekarang santri-santri tidak harus diam di kobong hanya baca kitab, tetapi seorang santriwan dan santriwati harus mampu menjadi seorang direktur, harus mampu menjadi seorang insinyur, harus mampu menjadi seorang gubernur bahkan nanti ke depan. Rencana berapa banyak akan diberikan kendaraan? Rencana berapa banyak? 100 kendaraan. Visi misi apa Bu yang paling berkesan menurut Ibu? Kalau yang pernah saya dengar ya, karena kan kalau secara langsung bertatap muka, komunikasi dialog langsung tidak. Tetapi walaupun tidak sampai lama, itu kami menangkap bahwa visi yang paling berkesan adalah yang pertama Pak Anies siap membangun manusianya. Jadi menurut Pak Anies, IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu bukan pada infrastruktur, sehingga kemarin ketika Bapak tadi ada yang bilang bahwa Pak Anies itu miskin APK, menurut kami tidak mengapa. Karena pembangunan yang mensejahterakan manusia itu bukan hanya terletak pada infrastruktur atau APK secara fisik, tetapi justru harus dibangun ke manusianya. Yang pertama, Pak Anies sangat concern yang pertama untuk meningkatkan kesehatan, sejahtera sehat lahir batinnya. Yang kedua, pendidikannya. Jadi masyarakat Indonesia nanti ke depan harus sehat, cerdas, baru setelah itu ekonominya digerakkan jadi sehat, cerdas, dan sejahtera lahir batin, ekonomi, lahir, batin, dan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menuju sore Pak Anies Rashid Baswedan yang saya hormati. Salam-salamnya dipercepat saja Pak. Nama saya Eka Anugrah, saya dari Sumedang. Profesi saya bidan. Kemudian saya pernah menjadi Ketua Umum HIPMI Kabupaten Sumedang. Dan 1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya Abah Aos memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa, karena waktu itu Pak Anies masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Anies pernah berkunjung ke Sumedang mengadakan kontrak kerjasama untuk beras waktu itu dari Sumedang dengan DKI Jakarta. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar, entah kenapa, mungkin karena belum.
ke Pak Ganjar karena waktu itu di media sosial yang sering saya lihat itu konten-konten Pak Ganjar isinya cukup menarik. Gitu. Ya. Menurut kamu lebih keren Bambang Pacul apa Ganjar? Kalau sekarang lebih Oh enggak. Lanjut. Cuma nanya aja, lanjut. Iya. Ayo. Kemudian karena tadi saya tidak tahu kenapa guru ruh saya Abah Os itu menyuruh memilih harus Pak Anies. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Pada 6 bulan yang lalu, pada bulan Ramadan, bulan puasa, ibu saya kena gagal ginjal. Ini riwayat hidup kamu ceritain di sini ya? Maksudnya ini kronologis ya. Ibu saya kena gagal ginjal stadium 5 sehingga saya memang melepaskan semua aktivitas. Hanya praktek di rumah saja, kemudian saya juga mantan ASN, saya mengundurkan diri 2021 karena ingin mengurus ibu saya dan saya punya anak 3. Anak saya yang pertama Down syndrome, punya keterbatasan istimewa berkebutuhan khusus, anak yang kedua kelas 4, anak yang ketiga 3 tahun dan pada waktu yang bersamaan saya juga kehilangan suami, akhirnya tetap di rumah dan tidak sama sekali melihat media sosial. Kemudian tiba-tiba saya dipertemukan dengan salah satu tim Laskar Santri dan juga saya tetap mengaji manakib dengan Abah Aos. Pada saat itu saya diajak untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Alasannya tadi saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya. Itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin. Di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK, karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Ibu saya saat ini sudah bisa berjalan normal. Amin. Alhamdulillah anak saya juga sehat walafiat dan saya sekarang kesini juga dengan anak saya. Itu Pak, jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak, kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut. Terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Yang juga sudah mendapatkan maklumat dari guru ruh saya bahwa Pak Anies ini ada namanya di dalam Al-Quran. Amin itu disebutkan 14 kali dan Caimin itu adalah wakil presiden ke-14 kali. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi doa presiden 2024 adalah Pak Anies Rashid Baswedan, amin. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Makasih ya. Jadi lebih paten mana Ganjar atau Bambang Pacul? Enggak lanjut. Bambang Pacul lah. Silakan Pak Anies. Langsung balik boleh silakan. Enggak apa-apa biar berhadapan-hadapan dulu biar berdiri aja tapi ya. Enggak berdiri dulu situ. Biar bisa saling menatap. Bu Eka, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru, Bu Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya, tadi pagi saya mendengar, pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun
kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies dan dia ikut mendukung, lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story, saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah, kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Dan itu mulainya dari puncak. Bapak sekalian, kami melihat bahwa demokrasi itu memberikan ruang kepada perbedaan pilihan. Dan ketika ada perbedaan pilihan, negara harus mengambil sikap netral atas perbedaan pilihan itu. Kalau negara tidak mengambil sikap netral, maka kita bukan lagi demokrasi. Jadi perjuangan kami sekarang itu malah menjadi makin yakin bahwa kita berjuang untuk mengembalikan agar demokrasi yang sesungguhnya bisa hidup di negeri ini. Bukan demokrasi yang semu seperti ini. Jadi Bu, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu alami itu dialami semua. Ibu, kita berjuang sama-sama di sini dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia seharusnya memilih kebebasan. Mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh, mau pilih nomor 3 boleh. Dan negara tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh bersikap tidak netral atas itu semua. Dan mudah-mudahan Ibu di Sumedang dengan Ibu bicara di sini, mudah-mudahan tekanan-tekanan pada Ibu itu malah justru berkurang, tidak bertambah. Kalau bertambah, laporkan, kita akan ceritakan kepada rakyat Indonesia semua. Bahwa ada orang yang menjalankan haknya, lalu kemudian diproses. Ya, betul. Ya, fine. Oh iya. Bukan hasil usaha yang. Jadi apa yang saya serahkan itu adalah penunaian kewajiban zakat dari keluarga saya. Oh iya. Ya, oke, makasih. Jadi bukan hasil usaha, maaf ya, misalnya hasil usaha yang tidak jelas dan tidak berizin. Tetapi kemarin itu kami hitung aset, kemudian kata guru saya harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketika ini zakatnya dikemanakan, guru saya mengatakan sudah untuk jihad pemenangan, amin saja Pak Anies Baswedan gitu. Ya. Makasih. Makasih Mbak Teh. Ini boleh kembali dah. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman, boleh ya. Tepuk tangan untuk Mbak Eka, Imam dan siapa nama lu lupa gue? Orang Bangka? Revan. Stefan. Apa Michael apa Stefan? Ya Pak. Enggak, tapi ini apa yang diungkapkan terakhir itu Bu Eka. Mudah-mudahan tidak terjadi pada total politik. Jadi kita nge-host dari situ aja lebih aman kayaknya. Jebakan ini. Iya. Oke, Mas Anies, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Anies. Ya, kita sudah sampai di sesi terakhir nih Mas Anies, closing statement ya, saat-saat yang dirindukan oleh kita semua ya, karena kita pengen bubar. Ya, kasih quotes dulu Mas yang banyak. Ya, ini acara sebenarnya bukan desak Anies, Mas, kami yang didesak panitia, didesak masyarakat, didesak apa. Staff saya aja desak saya tuh Mas tuh. Iya. Ya kan? Ayo Mas Anies. Ya, kasih quotes, bibir jangan lupa Mas. Hikmah dan kebijaksanaan. Gini, pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang memilih untuk hadir di Desak Anies pada sore hari ini. Setahu saya ada ribuan yang mendaftar, tapi dapat kesempatan sesuai dengan jumlah kursi yang ada di sini. Dan saya terima kasih karena teman-teman menyampaikan pandangan, menyampaikan komentar, menyampaikan pertanyaan yang itu semuanya adalah bagian dari sikap kita bertanggung jawab atas masa depan Indonesia. Dan apa yang saya sampaikan mungkin Anda setuju, mungkin tidak setuju atas jawaban yang saya berikan. Tapi satu hal yang pasti, kami memberikan ruang untuk berdialog, ruang untuk bertukar pikiran walaupun tidak selalu pikirannya sama. Disitulah esensi kebebasan, esensi berdemokrasi. Nah, kita bisa saja tidak setuju pada 1, 2, 3 atau bahkan 10 dari 100 urusan. Kita saja bisa tidak sependapat. Tapi saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk refleksi sedikit. Bahwa saat Pilpres ini ada 3 pasang calon. Dengan
pasangan nomor 1, teman-teman ada desak Anies. Sehingga Anda bisa mengecek apakah pikiran Anda dengan pikiran calon itu sama apa tidak. Setuju apa tidak. Anda bisa ngecek. Sayangnya itu tidak terjadi pada yang lain. Sehingga Anda tidak bisa mengecek dengan yang lain. Dengan forum yang sebebas ini. Oke? Artinya apa? Teman-teman nanti ketika Anda harus memilih. Anda bukan memilih orang yang sesuai dengan Anda atau tidak sesuai. Anda memilih 1, 2, 3 mana yang menurut Anda memiliki kesesuaian pandangan paling banyak. Mana yang Anda merasa paling banyak hal yang sama. Paling banyak hal yang kita sepemikiran. Tidak mungkin 100 urusan 100-nya sama. Tidak mungkin. Tapi penting bagi teman-teman untuk mengetahui semua. Ruang itulah mengapa kami buka. Kami ingin teman-teman mengetahui pikiran kami, mengetahui rekam jejak kami, mengetahui gagasan kami. Sehingga ketika teman-teman memilih, teman-teman tidak memilih dalam suasana tanpa pengetahuan, tanpa informasi, tapi dengan informasi yang lengkap. Itulah sebabnya kita terbuka dengan ini. Jadi jangan bandingkan kami dengan kesempurnaan. Karena tidak ada yang sempurna. Jangan bandingkan kami dengan kesamaan. Karena tidak mungkin ada yang sama 100%. Tapi bandingkan kami dari 1, 2, 3, mana yang menurut Anda memiliki kesamaan paling banyak dengan aspirasi Anda. Menurut saya itu nomor 1. Karena itulah kenapa kita bicara tentang golput. Yang kedua, teman-teman, kami open book yang boleh dibuka. Anda bisa akses rekam jejak kami sejak masa kecil sampai sekarang. Silahkan dinilai, silahkan diakses, silahkan teman-teman melihat apakah ada pikiran, gagasan yang teman-teman lihat sebagai sebuah benang merah antar tugas yang pernah dialami. Jadi kami open book, kami nggak menutup, kami malah terbuka. Dan forum seperti ini kami tidak pernah menanyakan siapa. Tadi sebelum masuk saya mau di briefing. Siapa yang datang di sini, panelis siapa? Saya bilang jangan beritahu saya tentang siapa panelisnya. Buat saya lebih baik saya objektif mendengar apapun yang ditanyakan tanpa saya punya prejudice atas apapun pikirannya sebelum masuk ke ruangan ini. Boleh tanya itu tadi ada yang mau memberitahu, ini Pak pandangannya, buat saya it doesn't matter. Karena kami ingin ada objektivitas di dalam berdiskusi. Bukan siapanya tapi apa ide yang dibawa, apa gagasan yang dibawa. Dan saya ingin menjaga objektif itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, ketika nanti bertugas, sebagaimana saya bertugas di Jakarta kemarin atau bertugas di tempat-tempat sebelumnya, tidak mungkin saya akan bisa memuaskan 100% atas apa yang teman-teman harapkan. Tidak mungkin. Akan ada situasi di mana saya disetujui kebijakannya, akan ada situasi di mana saya tidak disetujui kebijakannya. Tapi satu hal yang pasti, kami membuka ruang diskusi, ruang perdebatan sebelum keputusan itu diambil. Dan itulah komitmen kami kepada rakyat Indonesia. Ada ruang yang terbuka untuk pembahasan. Ketika diambil keputusan belum tentu sama. Dan tidak mungkin ada keputusan yang sama dengan semuanya. Tapi satu hal, ruang itu ada. Dan itu dibuktikan dari mana? Dari ketika masa kampanye sudah dibuka ruang untuk berbeda pendapat, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk bertukar pikiran. Jadi ini bukan sesuatu yang kami baru akan kerjakan besok. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, jadi buat teman-teman yang masih mengambil sikap untuk golput, untuk tidak mengambil pilihan, maka kalau boleh saya menawarkan kepada teman-teman sekalian, ketika kita yang memiliki pengetahuan atas isu, yang memiliki kepedulian atas arah Indonesia ke depan, memilih untuk diam, maka hasil pemilu akan ditentukan oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang lengkap. Mereka kemungkinan besar akan memberikan ruang kepada kampanye-kampanye yang sifatnya artifisial yang mendominasi percakapan publik. Sesungguhnya kita berhadapan dengan situasi Pilpres ini soal arah Indonesia ke depan. Tapi akan ketemu dengan situasi seperti yang dialami oleh Ibu Eka tadi.
mengambil keputusan karena saya menyukai saja. Tapi belum tentu tahu apa gagasannya, belum tentu tahu apa keputusannya yang pernah dikerjakan di masa lalu dan mungkin dikerjakan masa depan. Karena itu saya menganjurkan kepada teman-teman yang punya kepedulian atas ide dan gagasan untuk memanfaatkan hak pilihnya untuk menentukan Indonesia ke depan. Kenapa? Karena Anda punya kepengetahuan, Anda punya kepedulian, Anda punya concern tentang isu. Teman-teman tentu ingat Brexit. Apa yang terjadi ketika Brexit? Anak-anak muda memilih untuk absen, tidak banyak yang hadir di dalam referendum. Yang hadir justru kelompok tua. Dan sekarang tanya pada Inggris, apa yang terjadi? Di Inggris sekarang dalam situasi di mana mereka sayang keputusannya dulu adalah keluar dari EU. Tapi itu kenapa terjadi? Karena anak-anak muda memilih untuk tidak ikut terlibat. Sementara masa depan Inggris ditentukan oleh Brexit itu. Karena itu saya mengajak pada teman-teman semua di sini. Pemilu walaupun diikuti hanya 30% penduduk, maka 30% inilah yang menentukan hasilnya dan yang 70% hanya menonton dan merasakan konsekuensinya. Bagi yang 70% jangan dibuang kesempatan untuk menentukan itu. Jadi buat teman-teman di sini, saya tidak meminta Anda untuk memilih Anies, saya tidak meminta Anda untuk berkampanye untuk Anies, tapi saya meminta Anda untuk jangan sia-siakan hak pilih Anda karena ini menentukan masa depan kita semua 5 tahun ke depan. Dan itu harapan dari kami. Sehingga yang mewarnai keputusan adalah orang-orang yang memiliki informed decision. Keputusan berdasarkan pengetahuan. Keputusan berdasarkan apa yang mereka miliki. Nah dengan begitu harapannya nanti Pilpres ini, Pileg ini akan bisa membawa Indonesia pada kondisi yang lebih baik. Harapannya begitu. Boleh tepuk tangan buat kita semua di sini. Jadi teman-teman saya ingin sampaikan terima kasih pada semuanya yang memilih hadir dan terima kasih pada Total Politik yang sudah memfasilitasi ini bersama dengan Ubah Bareng. Kita beri tepuk tangan buat Ubah Bareng dan Total Politik sama-sama di sini. Jadi teman-teman sekalian, itu saja titipan pesan dari kami kepada teman-teman yang masih belum memutuskan supaya jangan membiarkan ini menjadi keputusan yang ada di tangan mereka yang tidak memiliki informasi yang lengkap atau dengan kata lain yang logistiknya paling banyak, yang paling memungkinkan memenangkan karena mereka yang memungkinkan berkampanye secara masif walaupun tidak harus membawa ide gagasan sebagai garis depan di dalam berkampanye. Kami mau sebaliknya, ya logistik kami sedikit tapi insya Allah gagasan yang dibawa ada banyak sekali untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi kami yakin bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depan adalah tadi sampaikan gagasan dan ketika kami menyampaikan gagasan itu dalam bentuk kata-kata, memang gagasan itu disampaikan dalam bentuk komunikasi. Tapi alhamdulillah di Jakarta insya Allah menjadi bukti bahwa gagasan diwujudkan dalam karya dan karya itu bisa dilihat di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.